Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dapur Liput ya. Kali ini kita akan memasak menu rendang. Tapi tips kali ini kita masak itu tidak membutuhkan waktu lama. Dan seperti apa resep dan caranya, silahkan dinonton dan jangan lupa subscribe. Nah, kali ini saya akan masak rendang. Rendang sebenarnya familiar sih, bagaimana semua orang itu bisa masak kayaknya. Tapi kan banyak itu yang biasa masak, dia memakan itu waktu yang lama, atau biasa mereka pakai metode pakai presto. Nah, kali ini saya akan berbagi tips masak rendang, tapi kita tidak pakai presto dan prosesnya itu tidak memakan waktu yang lama. Kalau saya, ciri khas kalau saya bikin rendang itu dagingnya dia harus tipis-tipis seperti ini. Kuncinya sebenarnya itu dari dagingnya juga, dan bukan cuma dari cara masaknya tapi dari potongan dagingnya. Nah, tipis tapi tidak terlalu tipis seperti ini. Nah, seperti apa cara masaknya? Simak videonya nah, dan jangan di skip. Pertama-tama itu saya masak dagingnya, tapi sekali lagi saya bilang saya tidak pakai metode presto, tapi saya pakai metode yang seperti videoku sebelumnya yang kacang hijau. Itu metodenya 5-37, artinya itu 5 itu 5 menit kita masak, terus 30 menit kita diamkan, dan 7 menit kita masak kembali. Nah, sekarang kita masak dulu dagingnya. Saya masak cuma 5 menit. Takaran airnya sampai dagingnya dia terendam saja. Walaupun kita pakai metode ini, mungkin ada yang bilang kalau kita masak metodenya cepat begini, bumbunya tidak meresap. Tidak sayang, dia tetap meresap, bahkan terasa sekali sampai di daging-dagingnya. Kita masak airnya cukup seperti ini, terus kita tutup. Sekali lagi metodenya ya 5-37. Usahakan jangan ada udara yang keluar selama kita masak. Kalau ada lubang seperti ini, saya tutupkan dengan ulukan batu supaya udaranya tidak keluar. Kita masak 5 menit. Yang ini kita sudah diamkan 30 menit, terus kita masak lagi 7 menit. Sekarang kita buka. Bismillah. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita bisa olah. Jadi ini Masya Allah masih panas, jadi dia lembek tapi tidak sampai hancur. Beda kalau dengan kacang hijau. Nah, sekarang kita masak rendangnya. Sekarang kita masak rendangnya. Ini bumbu spesial dari saya, dan ini saya jual yang siap pakai. Yang mau order silahkan, nanti saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, insya Allah bumbunya ini tahan bahkan bisa sampai 2 bulan. Nah, tadi tekan saya masak itu di pukul 7 lewat berapa tadi ya, 12.13. Nah, sekarang pukul 8:07. Jadi kita masaknya itu tidak terlalu lama, tidak seperti kita masak biasa kalau rendang pada umumnya. Ini sekarang pukul 8:07. Sekarang kita masak rendangnya. Nah, bagusnya kalau bumbu jadi begini, karena saya memang selalu stok bumbu. Jadi setiap ada orderan, saya tidak buat bumbu lagi. Sekarang kita tuangkan daging. Kaldunya tadi saya tidak ambil ya, karena akan ada santan yang saya pakai.
Kalau kita bisa lihat teksturnya itu dia lembek, tapi tidak sampai mau lembek sekali begitu. Jadi bumbu masih bisa meresap di daging. Kalau kita pakai metode ini, insya Allah itu masaknya cepat. Terus kalau mau pakai santan, soal santan bisa kita pakai santan kara yang kotak itu yang berapa mili ya. Nanti bisa kita tambahkan air 1 gelas, tapi saya pakainya santan keras dari 1 biji kelapa. Itu sarinya cuma 1 kali peras. Jadi ini cuma 1 kali peras. Kalau ditakar cangkir ini sekitar 2 cangkir. Kalau ditakar milinya ini sekitar berapa ya? Saya lihat dulu. Oh, ini berapa ini? Oke, 200 mili berapa ini? Ya sekitar begitulah. Sekarang kita tuang santannya. Jangan terlalu banyak. Jadi kita masak sampai santannya ini benar-benar kering. Kalau yang ingin agak basah ya boleh, jangan terlalu kering. Masako, karena bumbunya tadi sudah berbumbu, jadi saya tidak terlalu kasih garam. Masako 1 bungkus. Dan penyedap rasa kurang lebih 1 sendok teh. Jadi kalau kita pakai bumbu jadi seperti yang saya buat, itu tidak usah lagi pakai gula, tidak usah lagi pakai kayak bumbu-bumbu karena semua bumbu yang saya jual itu komplit. Kita tidak tumis lagi, bisa kita campur dengan bahan begini, tambah santan, jadi. Dan sekarang kita tunggu sampai santannya kering ya. Nah, ini sudah agak mulai menyusut. Jangan lupa kita aduk-aduk ya, jangan sampai ditinggal, nanti di bawahnya itu dia gosong. Dikit lagi saya mau kasih kering betul supaya rendangnya bisa tahan lama. Ini sedikit lagi baru dia masak. Ini sudah agak kering. Kalau kita mau lebih kering lagi, lebih bagus. Karena rendang itu semakin dipanasi semakin enak. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat. Kita matikan. Nah, sekarang kita berhenti di pukul 8.36. Nah, ini dia rendang yang kita sudah masak tadi. Sekarang kita testi dagingnya. Karena ini masih panas, saya tarik saja ya. Jadi dia tetap lembek. Alhamdulillah. Dan selamat praktek di rumah.